Sama dengan Iran ya. Meskipun nggak dianggap Islam. Meskipun nggak dianggap santai Islam, aja. dia tetap sholat, dia tetap puasa, Tetap haji. dia tetap haji, dia tetap zakat, meskipun nggak dianggap Islam, dianggap sebagai Syiah, ya wis gitu. Kalau bukan Islam kan ditolak dia waktu mengadakan haji ya. Nah makanya kan saya kemarin mengatakan konsep orang Syiah itu dalam masalah kepemimpinan itu persis mirip seperti orang Katolik. Oh. Di dalam catatan Alkitab, kitab Kejadian pasal 25 ayat 18, iya itu tempat yang dipinjam sementara. Dipinjam sementara, tapi itu bukan untuk kaum Ismail, tapi untuk kaum Ishak atau keturunan Israel. Berarti memang ini untuk keturunan Israel. Bagi mereka begitu. Akhirnya orang Israel hari ini mau merebut. Mau merebut. Nah, dari sinilah sebetulnya akar masalahnya itu. Nah, sekarang apa yang terjadi pada fenomena yang lagi gonjang-ganjing sekarang, ini kan kaum keturunan Ismail sudah mulai sadar diri. Pak Edi tahu nggak bahwa pausnya orang Syiah itu namanya siapa? Ayatullah Al-Uzma Sayyid Mujtaba Khamenei. Sayyid? Keturunan Nabi berarti? Makanya sorbannya hitam kan? Sorbannya hitam. Kenapa kalau sorban hitam ya? Itu berarti dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus keturunan Ismail kan? Dari keturunan Ismail. Iya. Iya. Dan saya punya ini ya, punya feelingnya begini. Nah, kalau presiden negara tertentu dibunuh sih nggak ada masalah, nggak terlalu gonjang-ganjing kayak begini. Nah, itu pausnya. Pausnya itu masalah. Nah, yang Iya. lebih celaka lagi, pausnya itu keturunan Ismail. Keturunan Nabi. Dan dia sudah komitmen untuk mengambil alih tanah yang diberikan untuk Ismail, dikembalikan kepada Bani Ismail. Coba bayangin, itu apa nggak semakin apa ya, semakin runyam itu apa yang terjadi ke depan. Jadi seperti yang dinubuatkan di Alkitab itu bahwasanya tanah yang dijanjikan kepada keturunan Ibrahim, ini kalau orang-orang Iran mengambil alih, bisa-bisa kena semua ini. Ya kalau merujuk pada kitab Targum, berarti memang itu untuk Ismail juga akan diambil alih semua. Ya, berarti nubuatan ini benar apa enggak bahwa tanah perjanjian itu adalah milik orang Israel? Ternyata orang Kristen dan orang Yahudi yang mengklaim bahwa itu adalah nubuatan untuk Bani Israel, sekarang ini wilayahnya malah dikuasai oleh orang-orang Muslim. Dari ini mereka yang salah tafsir atau? Nah, masalahnya kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 itu merujuk pada keturunan Abraham yang mana? Mana yang lebih tepat? Pernyataan yang termaktub dalam kitab Perjanjian Lama itu bahwa tanah perjanjian kepada Abraham itu diperuntukkan untuk keturunan Ismail atau untuk keturunan Ishak. Jawabannya Alkitab sendiri yang menegaskan. Nah tuh, ini Salma. Ini untuk keturunan Ketura. Sementara keturunan Iska malah di pucuk sini Israel ya. Ya itulah. Kecil mana tempat pilih. Tapi anehnya yang ada di emblemnya tentara itu kok IDF mulai dari Sungai Mesir sampai Sungai Efrat, bahkan Saudi Arabia masuk di situ. Iya betul. Ya kan? Kita nggak tahu Pak Edi ke depan ini seperti apa. Tapi yang jelas apa yang tertulis dalam kitab Targum, apa yang tertulis dalam kitab Taurat ini itu menjadi semacam penentu siapa sebetulnya yang berhak mewarisi itu, yang klaimnya yang dianggap paling benar. Apakah orang-orang Israel ataukah orang-orang dari keturunan Ismail? Salah satunya yang merujuk pada rahbar yang sekarang. Dan dua-duanya itu merujuk pada nubuatan ya? Iya, saya bisa bayangkan begini ya. Kalau klaim dari pihak keturunan Israel kan diwakili oleh tokoh yang bernama Netanyahu. Ini adalah tanah kami yang harus kami warisi dan kami perjuangkan sesuai nubuatan yang termaktub dalam Alkitab dan sesuai nubuatan yang termaktub dalam kitab Targum. Ya kan? Makanya ada emblem di situ. Tegas di situ. Ya kan? Ini kan emblemnya yang mewujudkan the greater Israel atau Israel Raya. Ini tafsiran dari Netanyahu dan sebagian besar Kristen Zionis yang di mana-mana mereka mendukung itu. Tapi di satu pihak ini ada keturunan Ismail ini. Siapa itu? Yang rahbar sekarang ini. Iya. Yang namanya Ayatullah Al-Uzma Sayyid
Mujtaba Khamenei. Dia mewakili keturunan Ismail untuk membaca ulang apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang tertulis dalam Targum. Ini bukan untuk keturunan Israel, tapi untuk keturunan Ismail. Dan dia mewakili dirinya sebagai bagian dari keturunan Ismail. Karena sampai hari ini sudah ditempati oleh keturunan Ismail. Coba, ini sama-sama ekstrim ini. Bayangkan, kira-kira siapa yang menang ini? Nah, siapa? Kita hanya melihat saja. Kira-kira nubuatan itu nubuatan untuk siapa? Nanti itu yang akan menang. Tapi kalau kita lihat ya, Alkitab ya. Alkitab itu kan di bagian belakang itu mesti ada peta. Peta kan? Perhatikan, ini kan saya ambil dari tradisi Katolik ini. Nah, ini kan ada paus ini kan. Ini paus sebelum Paus Benediktus, ya kan? Ini Paus Yohanes Paulus II. Dan kalau kita baca Alkitab ini, The Holy Bible, yang terbitan versi Katolik, jelas di sini disebutkan Palestine at the time of Christ. Palestina di masa Yesus Kristus. Dan Iran itu dikonotasikan, dibenturkan ya, Syiah, Sunni. Kalau bicara Sunni Syiah ya sama dengan bicara Kristen Ortodok, Kristen Katolik. Betul. Kan apa bisa dipecah itu? Nggak bisa. Dan memang ada beda pandangan antara Ortodok dengan Katolik. Tapi mereka itu sama-sama disebut Kristen kan? Tapi saat ini mereka sudah sedemikian rupa menfitnah Iran. Bahkan mereka dikatakan bukan Islam, mereka itu kafir. Jadi biarlah Iran ini sama Amerika saling hancur, itu bukan Islam. Ya sebetulnya hampir sama Pak Edi. Orang-orang Katolik kan dianggap sebagai bukan Kristen. Oh iya, seperti itu ya. Coba lihat orang-orang Injili itu, Kristen Injili, menganggap Katolik itu bukan Kristen, itu Katolik bukan Kristen, gitu kan? Sama polanya. Tapi orang-orang Katolik merasa apa? Merasa terzalimi. Enggak, mereka santai aja. Meskipun tidak dianggap Kristen. Nah sekarang di KTP aja, di KTP. Orang Katolik disebut Kristen atau tidak? Enggak, disebut Katolik. Oh iya, Katolik. Iya kan? Dipisahkan dengan Kristen. Dipisahkan. Ya? Iya, betul. Coba lihat KTP-nya orang-orang Katolik itu. Ada Katolik, ada Protestan. Bukan. Ada Katolik, Kristen. kolom Katolik, dan ada kolom Kristen. Betul. Nah pertanyaannya, apakah Katolik bukan Kristen? Kita masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas soal klaim orang-orang Israel yang dipakai emblem di tentaranya orang Israel itu, bahwasanya bahkan kemarin saya kalau tidak salah muncul di TikTok juga dari Partai Republik kayak kalau nggak salah dari Amerika Serikat itu mengatakan bahwa wilayah dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat itu memang milik Israel dan itu harus dikembalikan kepada orang-orang Israel. Dan ini sempat viral kemarin juga di TikTok saya lihat. Nah, untuk masalah ini Ustaz Alia, seperti kita ketahui ya, bahwa ini kan janji Tuhan kepada Nabi Ibrahim di kala itu, bahwa Tuhan berjanji kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim kelak akan mendiami dan menguasai wilayah dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat. Nah, yang jadi masalah Nabi Ibrahim itu kan punya dua anak yang besar ya, Nabi Ismail dan Ishak. Sementara orang Israel mengklaim bahwa tanah perjanjian itu adalah milik orang Israel, yang notabene adalah keturunan Ishak. Tetapi kalau kita lihat di kenyataan sekarang, wilayah-wilayah yang diklaim oleh orang-orang Israel itu dikuasai oleh orang-orang Muslim. Dan kemarin kita sudah tunjukkan petanya, itu rata-rata didiami oleh keturunan dari Ismail. Berarti nubuatan ini benar apa enggak? Ternyata orang Kristen dan orang Yahudi yang mengklaim bahwa itu adalah nubuatan untuk Bani Israel, sekarang ini wilayahnya malah dikuasai oleh orang-orang Muslim dari keturunan Ismail. Ini mereka yang salah tafsir atau memang Tuhan sudah menyediakan lahan itu untuk orang-orang keturunan Ismail sebetulnya? Bagaimana ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, baik Pak Edi. Pertanyaan itu sangat menarik dari netizen ya. Paling tidak kita harus tahu wacana yang muncul ke ruang publik
dalam diskusi dunia medsos terutama, memang kita tidak lepas dari teks yang sudah disakralkan ribuan tahun. Ya. Bahkan kalau kita merujuk pada teks yang paling tua, yakni teks Septuaginta, abad ketiga sebelum Masehi, itu bisa dijadikan acuan utama untuk membaca zaman yang sekarang sedang bergejolak ini. Ya. Dan ini kaitannya kan Perebutan wilayah sebenarnya. Ya. Dan kalau fenomena yang terjadi peperangan besar sekarang itu ada kaitan juga merujuk pada tanah yang dijanjikan itu. Ya. Nah, mau tidak mau kita harus merujuk pada data-data primer yang tersedia, dan kebetulan saya hari ini bawakan dokumen-dokumen itu. Pak Edi paling tidak untuk membahas ini harus merujuk pada teks yang diakui bersama, baik itu oleh orang-orang Kristen maupun orang-orang Yahudi. Yeah. Islam sebetulnya tidak punya kepentingan, karena kalau dalam konteks ini yang punya hak untuk membaca dan sekaligus merespon itu sebetulnya kaum Yahudi dan kaum Kristiani. Tapi sebetulnya kalau dalam konteks ini Islam bisa ikut berbicara apa sebenarnya yang dimaksud dalam teks suci itu. Kita mulai dari kitab Kejadian pasal 15 ayat ke-18, Pak Edi. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-18. Coba teksnya bisa dibaca yang versi terjemahan bahasa Indonesia. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, perhatikan di situ ya. Ini kalau kita cermati yang versi bahasa Indonesia, paling tidak kita semua, baik itu Muslim, Yahudi, ataupun Kristen, baik itu Kristen Ortodok, Kristen Protestan, ataupun Kristen Katolik, bisa merespon apa yang dimaksud kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 itu. Ya. Karena di situ ada perjanjian. Coba nanti kita bandingkan dengan versi bahasa Ibraninya, ya. Versi bahasa Ibrani ini kita akan coba cek apakah persis seperti yang termaktub dalam terjemahan bahasa Indonesia itu. Karena ada beberapa kata kunci. Di sini disebutkan Beyom hahu karat Adonai et Abraham. Pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham. Di sini disebutkan kata berit, berarti itu perjanjian yang sangat agung sebenarnya. Berit itu bukan sekedar perjanjian, tapi perjanjian yang amat agung. Dari sini kita telusuri. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham? Lemor, Tuhan berkata kepada Abraham. Yang dikatakan apa? Lezar'aiha. Di sini menggunakan kata kunci lezar'aiha. Bagi keturunanmu. Sebetulnya itu bukan terjemahan yang salah, tapi kurang tepat. Karena ini tidak menyiratkan makna yang sebenarnya. Ya, di sini menggunakan kata lezar'aiha. Arti harfiahnya untuk benihmu. Untuk benihmu, maksudnya untuk benih Abraham. Natati et eretz. Natati et ha-eretz. Aku berikan tanah ini sebagai perjanjian. Hazot, maksudnya tanah itu. Min nehar Mitzrayim at nehar Hagadol, dari sungai Mesir hingga ke sungai yang besar itu. Sungai apa yang dimaksud? Nehar Ferat, sungai Efrat. Oke. Jadi kata kunci yang muncul di ayat ini, pertama ada istilah zar'echa. Arti harfiahnya benihmu. Kemudian di situ ada kata kunci Nehar Mitzrayim, sungai Mesir.
Yang ketiga, Nehar Ferat, Sungai Efrat. Berarti berapa kata kunci? 3. 3 kata kunci. Nah, coba kita cermati teks ini bila kita bandingkan dengan apa yang termaktub di dalam kitab teks Septuaginta. Ya. Kebetulan saya bawakan ini teks Septuaginta, tapi ada terjemahan versi bahasa Arabnya. Karena ini dikerjakan oleh kaum Kristen Arab yang ada di Mesir. Ini saya ambil dari At-Tarjamah Sab'iniyah lil Kitab Al-Muqaddas. Ini terjemahan teks Septuaginta berdampingan dengan bahasa Arabnya. Di sini diimprimatur, ditegaskan juga, disegel, dimeteraikan oleh Kidasah Al-Babat Wadrus Athani. Ini paus dari Gereja Ortodok Koptik. Okay. Nah, sekarang kita cek apa yang dimaksud dengan Zar'echa dalam versi bahasa tadi, bahasa apa? Ibrani. Oke. Kita lihat pada pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 di sini disebutkan demikian. Fi dalikal yaum qata'ar rabbu ma'a Abraham ahdan qailah. Arti harfiahnya sama. Pada waktu itu Tuhan mengadakan perjanjian agung bersama Abraham. Ya. Kemudian apa yang disampaikan Tuhan kepada Abraham? Di situ menggunakan versi Arabnya ada penegasan. Linaslika u'ti hadhil arda. Linaslika, nasl. Artinya itu benih. Untuk benihmu, aku anugerahkan tanah ini min nahari Misra ilan naharil kabir, dari sungai Mesir hingga sungai yang besar itu, Nahril Furat, yakni sungai Furat. Perhatikan versi bahasa Yunani. Apa yang dimaksud kalau bahasa Ibraninya Zera, bahasa Arabnya Nasl, bahasa Yunaninya ternyata di sini menggunakan kata spermati, sperma. Kita mengenal istilah sperma. Di sini ada ungkapan dia teke legonto spermati. Aku anugerahkan kepada keturunanmu. Maksudnya spermati. Kepada benihmu, spermamu. So doso ten gen paten aputo potamo Agipto. Agipto itu apa? Mesir. Mesir. Jadi potamo itu artinya sungai. Potamo Agipto, dari sungai Mesir. Eosto potamo to megalo, hingga ke sungai Megalo. Sungai yang besar itu. Sungai apa itu? Potamo Efrato, hingga ke sungai Efrat. Perhatikan di situ. Jadi ada 3 kata kunci. Pertama, yakni yang dimaksud benih itu dalam bahasa Yunani disebut spermati. Atau bahasa Arabnya nasl. Atau bahasa Ibraninya zera. Pertanyaannya, di dalam Alkitab itu yang disebut zera itu hanya 2. Pertama, Ismail. Kedua, Ishak. Tapi anak keturah tidak ya? Keturah tidak. Hanya disebut anak-anak keturah atau benai keturah. Tapi tidak disebut spermato Abraham. Bukan benihnya Abraham. Ini menarik, ini bahasa tingkat tinggi dalam konteks pembacaan teks Alkitab. Kenapa keturunan siapa itu bukan Sarah, Keturah tidak disebut sebagai sperma, tapi disebut sebagai anak-anak Keturah, bukan sperma Abraham. Karena di situ ada pesan yang sebetulnya ada agenda di masa depan. Tentang apa? Tanah perjanjian. Tapi anak-anak Keturah juga menempati loh. Iya, betul. Cuma penggunaan istilah Zera itu hanya dialamatkan pada Ismail dan Ishak, tidak dialamatkan kepada anak-anak Keturah. Nah, kenapa begitu? Yang tahu adalah Tuhan sendiri. Tapi kalau kita cermati dari istilah yang dipakai itu pasti ada pesan.
Karena apa? Ini ada kaitan dengan warisan tanah perjanjian itu. Iya. Nah, masalahnya kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 itu merujuk pada keturunan Abraham yang mana? Apakah iya. kepada Ismail Ismail atau Ishak? ataukah kepada Ishak? Betul. Karena di sini menggunakan kata-kata kunci yang jelas, yakni Nahar Misra, sungai Mesir, hingga Nahril Furat. Ilan Naharil Kabir, yakni Nahril Furat. Mulai dari sungai Mesir hingga sampai ke sungai Efrat. Karena di sini menggunakan kata potato Aegypto dan potato Efrato. Dari sungai Mesir hingga sungai Efrat. Itu dua kata kunci yang jangan sampai dilupakan. Ini janji Tuhan kepada Abraham tentang keturunannya atau benihnya atau spermato Abraham. Oke. Nah, kalau kita pelajari ini, ternyata ini ada kaitan dengan kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-18. Coba cek Pak Edi. Pasal 25 ayat yang ke-18. 25 ayat Kejadian 25 ayat 18. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Sur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Nah, pertanyaannya, teks yang termaktub dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-18 itu kawasan yang dihuni oleh keturunan Abraham atau bukan? Dari Ismail ini. Enggak, saya tanya. Itu kawasan yang dihuni oleh keturunan Abraham atau tidak? Keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Tapi keturunan Abraham yang mana yang dimaksud di ayat 18 itu? Dari Ismail. Dari Ismail. Iya. Ya kan? Perhatikan di situ. Kalau versi teks Septuaginta sekaligus ada teks versi Arabnya. Di sini disebutkan, wa kana qad sakana min hawilah ila sur allati amama Misra hatta taji'a nahwa Asyur kana qad sakana amama jami ikhwati. Nah, perhatikan di sini. Ada beberapa kata kunci yang perlu dicermati di sini. Yakni kata kunci pertama adalah kata Misra. Yang kedua, kata Asyur. Ya kan? Kalau kita cermati di sini, keturunan Ismail itu mendiami kawasan ada batas-batasnya. Pertama ada kata Hawilah, ya kan? Kemudian ada kata Syur, kemudian yang ketiga ada kata Asyur. Kalau kita bandingkan dengan Kejadian pasal 15 ayat 18, itu kan dari sungai Mesir, ya kan? Sampai ke sungai Efrat. Pertanyaannya, sungai Efrat itu berada di kawasan mana? Jawabannya di kawasan Asyur. Itu sungai Efrat. Saya ulangi lagi. Sungai Efrat itu berada di kawasan mana? Kawasan Asyur. Itu jelas. Tidak ada lokasi lain. Atau kita buka peta Ptolemy ya? Oh, boleh. Nah, tapi ini aja dulu, supaya nanti tidak terpecah konsentrasi diskusi kita. Jadi, kawasan yang disebut Sungai Efrat itu ada di wilayah yang disebut Asyur. Sedangkan Sungai Mesir itu di mana? Ada penyebutan di sini. Ada Islam Misra, ya kan? Allati amama Misra. Disebutkan Mesir di sini. Yang ketiga, ada istilah apa itu? Poin yang ketiga, yakni kata Hawilah. Hawilah ini apa? Kawasan yang terletak di mana? Tapi yang jelas kalau kita lihat di versi Septuaginta, ya, di sini memang menggunakan kata-kata Hawilat. Katoke sende apo Hawilat, Hawilat. Mereka itu mendiami kawasan Hawilat. Hawilat itu di mana? Itu pertanyaan besar. Oke. Karena kita harus teliti, ini kawasan mana? Karena di dalam teks Septuaginta nggak ada penjelasan Hawilat itu kawasan mana. Sampai Asyur. Di dalam teks Ibrani itu juga hanya disebut Hawilah, ya kan? Tapi Hawilah itu mana? Ternyata itu nyambung dengan apa yang dikatakan dalam teks Targum.
Teks Targum itu kan menyebutkan satu kawasan. Kawasan itu disebut dengan nama apa? Salmai. Jadi kalau di sini kita bandingkan ya Targum Onkelos itu ya. Kita buka pasal 15 ayat 18. 15 ayat 18. Nah, perhatikan di sini. Saya coba cek yang versi bahasa Inggrisnya aja supaya nanti paham. Ini kan? Kalau diterjemahkan ini begini. Aku akan memberikan tanah ini kepada kepada anakmu kalau di versi terjemahan ya. Padahal di sini kalau kita cek bahasa Ibraninya Zar'echa. Oke. Kemudian dari mana itu kawasan yang dihuni? Dari sungai Mesir hingga ke sungai besar itu, yakni sungai Efrat. Ini kan berarti sudah sejajar dengan informasi yang termaktub dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 18. Bahwa keturunan Ismail mendiami kawasan dari Hawila sampai ke kawasan Sur. Hawila itu di mana? Berhadapan dengan kawasan Mesir, ya kan? Nah, sementara Hawila itu merujuk apa? Hawila itu sebetulnya terkait dengan ayat yang ke-19, yakni kata Salmai. Ini kan disebut Salmaites, ya kan? Di sini menggunakan istilah Salmai. Ini kan ada kata Salmai, saya bacakan aja ya. Jadi di sini ada penegasan min nehara Demitsrayim Weat Nehara Raba, dari sungai Mesir Weat Nehara Raba hingga ke sungai besar Nehara Ferat, yakni sungai Efrat. Sekaligus di sini disebutkan Yat Salmai. Apa itu Yat Salmai? Ingat bahasa Aram, kalau di belakangnya ada huruf yod itu berarti jamak. Berarti ini menghuni kawasan Bani Salma. Yang dalam tulisan Claudius Ptolemy itu merujuk pada suku Salma. Ini berarti yang dimaksud sama dengan Hawila. Berarti betul kalau yang dimaksud bahwa kawasan yang dihadiahkan sebagai tanah perjanjian bagi keturunan Abraham itu dari kawasan sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, itu merujuk sampai ke kawasan ini. Yang dimaksud adalah Salma ini. Nah tuh, ini Salma. Berarti ini ada kesesuaian dan kesejajaran dengan informasi yang diteliti oleh para ahli. Siapa itu? Saya sudah nulis di buku saya yang terakhir itu, Filologi Yudeo-Arab, di halaman, saya cek dulu ya, di halaman 456. Saya mencantumkan pernyataan dari John Collins, kemudian Frederick Winter, kemudian ada satu lagi tokoh yang lain ya. Di sini ada Victor P. Hamilton, dan buku-bukunya saya cantumkan di sini sebagai rujukan. Ternyata kawasan yang disebut sebagai Salma itu identik dengan kawasan yang disebut Hawila itu. Dan Hawila itu merujuk kawasan Hijaz. Ini bukankah berada di kawasan Hijaz? Iya. Ini Hijaz. Arabia ini ya. Kalau keseluruhan ini disebut Arabia, tapi kalau yang bagian sini itu kawasan Hijaz. Oh, ini ya. Berarti betul apa yang disebutkan di sini oleh John Collins dan Frederick Winnet menyatakan bahwa letak geografis wilayah Hawila itu berada di kawasan Hijaz, yakni di kawasan Arabia bagian barat laut. Namun Victor P. Hamilton menyatakan bahwa wilayah Hawila itu berada di kawasan Arabia bagian barat daya. Ini hanya beda fokus saja. Tapi maksudnya kedua tokoh ini, baik itu Frederick Winnet maupun Victor P. Hamilton, sepakat bahwa itu berada di kawasan Hijaz. Satu merujuk Hijaz Utara, satu merujuk Hijaz Selatan. Tapi John Collins menguatkan bahwa itu merujuk pada area yang dimaksud itu berada di kawasan Hijaz ini. Ketika menyebut apa itu? Tempat yang menjadi sumber emas. Hawila itu kan sumber emas.
Oh, sumber emas. Sumber emas, dan itu tercantum dalam kitab Perjanjian Lama. Dan itu berkaitan dengan batas-batas tanah Eden. Ya kan? Masih ingat Pak Edi? Batas-batas tanah Eden. Itu disebutkan nama Hawilah, dan itu sumber dari emas. Dan memang James Collins mengidentifikasi itu dekat wilayah kawasan Madinah. Berarti betul, Salma itu identik dengan kawasan yang disebut kawasan Hijaz itu. Berarti tokoh-tokoh besar penafsir Alkitab dari tradisi Kristen tidak ada yang menjelaskan bahwa Hawilah itu berada di kawasan lain kecuali di kawasan yang disebut Arabia Felix ini, khususnya di kawasan Hijaz. Dan ini yang mendiami keturunan Ismail semua. Ya memang keturunan Ismail sebetulnya. Iya kan? Pertanyaannya, kalau kita ya merujuk pada Targum yang tadi saya baca, yakni kitab Targum ini. Ini kan Targum yang diimani, yang dipercaya oleh kaum Yahudi. Tidak ada seorang pun Yahudi yang alergi dengan Targum Onkelos. Tidak ada satupun seorang Kristen, baik Katolik maupun Protestan ataupun Ortodok, yang menolak Targum Onkelos. Targum itu? Targum itu berarti Alkitab, bahasa Ibrani, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Aram. Ke Aram ya. Di edisi paling awal, di era awal kekristenan. Dan Targum Onkelos ini sangat representatif sebagai bahan untuk memahami apa yang dimaksud istilah-istilah yang tercantum dalam kitab Perjanjian Lama versi Ibrani. Ternyata di situ mencantumkan nama Salmai sebagai salah satu kawasan yang dijanjikan kepada keturunan Abraham. Pertanyaannya, kawasan Salmai itu ada di situ, dan jelas di sini disebut Salmaitis, ya kan? Ini kan Salmaitis. Versi Aramnya Salmai. Sedangkan kalau kita lihat dalam peta tulisan dari Claudius Ptolemy, jelas meletakkan kawasan Salma itu di sini, di kawasan Saudi Arabia. Berarti pertanyaannya, mana yang lebih tepat? Pernyataan yang termaktub dalam kitab Perjanjian Lama itu, bahwa tanah perjanjian kepada Abraham itu diperuntukkan untuk keturunan Ismail atau untuk keturunan Ishak? Jawabannya, Alkitab sendiri yang menegaskan. Kalau ini ditujukan ke kawasan Salmai, iya kan? Berarti ini untuk keturunan Ismail kan? Iya. Iya toh? Karena yang mendiami ini adalah suku-suku. Karena yang mendiami kawasan ini adalah suku-suku Ismail. Kecuali begini, kalau ditafsirkan, oh betul, keturunan Ismail mendiami kawasan itu, tapi mereka hanya pinjam tempat sementara. Tapi sebetulnya nanti itu untuk kaum Israel. Ini tafsiran. Iya kan? Orang kan boleh menafsirkan. Memang betul kan, di dalam catatan Alkitab, kitab Kejadian pasal 25 ayat 18, keturunan Ismail itu kan mendiami kawasan dari Hawilah yang berhadapan dengan Mesir hingga sampai ke wilayah Asyur. Betul kan? Tidak ada seorang pun Kristen yang menolak ayat itu. Tapi mereka bisa menafsirkan, iya itu tempat yang dipinjam sementara. Sudah 2000 tahun ini. Dipinjam sementara, tapi itu bukan untuk kaum Ismail, tapi untuk kaum Ishak atau keturunan Israel. Berarti memang ini untuk keturunan Israel, bagi mereka begitu. Akhirnya orang Israel hari ini mau merebut. Nah, dari sinilah sebetulnya akar masalahnya itu. Nah, sekarang apa yang terjadi pada fenomena yang lagi gonjang-ganjing sekarang, ini kan kaum keturunan Ismail sudah mulai sadar diri. Pak Edi tahu nggak bahwa apa yang terjadi, pemimpin tertinggi Iran itu kan sebetulnya istilah yang sangat sangat tendensius. Sebetulnya bukan pemimpin Iran itu. Kalau Pak Edi lebih cermat, itu bukan pemimpin Iran. Memang betul dia pemimpin tertinggi di negara Iran, ya. Tapi dia statusnya itu kan double. Statusnya itu dua jabatan, rangkap jabatan. Satu, pemimpin tertinggi politik di kawasan Irak. Pemimpin tertinggi di kawasan Iran, tapi sekaligus pemimpin spiritual bagi kaum Syiah. Seluruh dunia itu ya. Kaum Syiah itu berada di mana? Apakah hanya di Iran? Tidak. Bukan, di dunia ini.
Karena setiap kaum Syiah itu punya yang namanya marja taklid. Tahu marja taklid? Apa itu? Begini, kan saya kemarin mengatakan konsep orang Syiah itu dalam masalah kepemimpinan itu persis mirip seperti orang Katolik. Oh iya, kemarin. Saya tanya sekarang, kalau Paus yang sekarang itu sebagai pemimpin politik atau pemimpin spiritual? Dua-duanya. Dua-duanya, Iya. ya kan? Dua-duanya, tapi lebih dominan sebagai pemimpin spiritual. Iya. Karena apa? Sebagai politik dia hanya memberikan nasihat-nasihat politik karena dia tidak punya kekuatan tentara Iya. dan berada di kawasan mana? Di Roma. Vatikan, di Roma. Tapi keputusan-keputusan yang mengikat hanya untuk umat Katolik yang ada di Italia atau umat Katolik seluruh dunia? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Meskipun dia berkuasa di Vatikan. Sama dengan pemimpin tertinggi di Iran itu. Memang betul, dia hanya bisa berkuasa secara politik di Iran. Tapi secara spiritual, secara keagamaan, dia itu menjadi rujukan umat Syiah seluruh dunia. Yang meninggal kemarin itu. Iya, jadi pertanyaannya, apakah orang-orang Syiah di Indonesia ada yang mengikuti marja Ayatullah Mujtaba Khamenei sekarang? Ada. Dan ada di sini, ada. Di Indonesia ada. Di Indonesia ada. Iya, kemarin ada berita mengatakan kalau yang terbunuh itu panglima perang, kalau yang terbunuh itu adalah jenderal, itu kemungkinan Iran tidak semarah ini. Nggak semarah itu, karena ini simbol pemimpin ini yang pemimpin meninggal. spiritual tertinggi kaum Syiah sedunia. Dan mereka, meskipun Donald Trump ngomong kita mau gencatan senjata, Iran menolak. Nah, itulah sebabnya Pak Edi, itu yang nggak dicermati oleh Trump. Dan mungkin sebagian Muslim juga nggak paham, tapi ada juga yang paham ya, bahwa itu adalah pemimpin spiritual tertinggi yang kebetulan berkedudukan di Iran. Tapi keputusan fatwanya itu mengikat seluruh dunia. Sama seperti Paus, tapi mereka nggak menyebutnya Paus, mereka menyebutnya rahbar. Untuk pemimpin tertinggi. Pausnya versi kaum Syiah itu rahbar. Jadi kita salah sebetulnya selama ini ya, memahami itu pemimpin tertinggi di Iran. Itu sangat kurang tepat sebetulnya. Dikecilkan fungsinya mungkin. Iya, kemungkinan karena ada upaya-upaya ini ya. Saya nggak tahu. Saya belajar begini supaya saya bisa tahu ini samanya di mana, bedanya di mana. Kan saya mempelajari semua itu Pak Edi. Meskipun saya tidak harus masuk jadi Syiah. Masuk jadi ini, jadi itu. Bagi saya nggak penting itu. Itu apa? Yang penting saya bisa tahu membaca ini. Oh, saya bisa tahu ini Sunni itu mirip seperti Kristen Ortodoks. Sedangkan Muslim Syiah itu mirip seperti Kristen Katolik. Begitu. Nah, dari sini kita tahu kan sekarang rahbar yang sekarang atau pausnya umat Muslim Katolik. Umat Muslim Katolik. Pausnya orang Syiah itu namanya siapa? Ayatullah Al-Uzma Sayyid Mujtaba Khamenei. Sayyid. Keturunan Nabi berarti. Makanya sorbannya hitam kan? Oh. Sorbannya hitam. Kenapa kalau sorban hitam ya? Itu berarti dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus keturunan Ismail kan? Dari keturunan Ismail. Iya. Iya. Dan saya punya ini ya, punya feelingnya begini. Mereka ini kan bukan hanya ngerti agama, tapi sekaligus ngerti politik, ngerti ekonomi, dan lain-lain. Tidak mungkin rahbar itu dia hanya tahu masalah agama. Dia harus ngerti yang lain-lain. Politik. Makanya mereka dipilih melalui apa? Konklav. Tahu konklav? Apa itu? Katolik itu, paus dipilih melalui konklav. Apa itu konklav? Sidang para uskup, ya. Kemudian diputuskan siapa yang berhak menjadi pemimpin tertingginya. Makanya dipilih kemarin. Paus yang sekarang itu kan melalui konklav. Konklav itu rapat besar untuk memilih siapa yang kira-kira berhak di antara kita menjadi pemimpin tertinggi. Itu kan melalui diskusi itu. Penelitian, mungkin juga jejak. Iya. Waktu dipilihnya rahbar yang sekarang, yang pemimpin tertinggi kaum Syiah itu yang namanya Sayyid Mujtaba Khamenei, itu waktu itu kan terjadi diskusi. Dari 88 para ayatullah di situ. Ayatullah itu sama dengan uskup Pak Edi. Kan ada jenjangnya. Kalau di Katolik kan kayak begini toh, ada imam,
ada pastor, ya, ada uskup agung, baru ada paus. Betul. Nah, kalau di Syiah itu ada apa itu? Hujjatul Islam. Tapi yang lebih rendah itu tolabah. Tolabah baru kemudian Hujjatul Islam. Masuk lagi ke atas Hujjatul Islam wal Muslimin. Masuk lagi ke atas Ayatullah. Ranking tertinggi ada Ayatullah Al-Uzma, paling tinggi rahbar. Jadi itu bertingkat. Jadi mungkinkah seorang imam jadi paus? Nggak bisa. Mungkinkah seorang pastor langsung jadi paus? Nggak bisa. Harus melewati jenjang. Harus melalui jenjang yang disebut harus menjadi uskup agung. Baru sampai uskup agung baru bisa dilantik menjadi uskup, menjadi apa? Paus. Begitu juga dalam tradisinya. Seorang tolabah itu nggak bisa jadi rahbar, itu nggak bisa. Naik, ya. Nggak bisa. Atau ayatullah langsung jadi rahbar, nggak bisa. Harus dia posisinya sebagai Ayatullah Al-Uzma sebanding dengan uskup agung. Jadi itu jenjangnya kayak begitu, rumit Pak Edi. Iya, makanya kemarin memang di Iran sendiri memang banyak fraksi ya. Tapi begitu pemimpin tertingginya terbunuh, mereka bersatu. Nah, makanya ini ibaratnya begini loh. Kalau seandainya paus itu terbunuh, kira-kira yang menjerit umat Katolik di Vatikan atau umat Katolik sedunia? Seluruh dunia. Itu ngeri ya. Ngeri itu. Betul. Nggak main-main loh itu. Lah kalau presiden negara tertentu dibunuh sih nggak ada masalah, nggak terlalu gonjang-ganjing kayak begini. Nah, itu pausnya. Pausnya itu masalah. Nah, yang iya. lebih celaka lagi, pausnya itu keturunan Ismail. Keturunan Nabi. Dan dia sudah komitmen untuk mengambil alih tanah yang diberikan untuk Ismail, dikembalikan kepada Bani Ismail. Coba bayangin, itu apa nggak semakin semakin runyam itu apa yang terjadi ke depan. Jadi seperti yang dinubuatkan di Alkitab itu bahwasanya tanah yang dijanjikan kepada keturunan Ibrahim ini kalau orang-orang Iran mengambil alih bisa-bisa kena semua ini. Ya kalau merujuk pada kitab Targum berarti memang itu untuk Ismail juga akan diambil alih semua. Ya, tapi masalahnya siapa pemimpinnya Nah, ya. itu masalahnya. Jadi ini memang konstelasi luar biasa. Tapi masalahnya begini Pak Edi, kita di medsos itu kan kita mencermati ya beberapa video, beberapa komentar. Kebanyakan saudara-saudara kita yang Kristen itu sangat mendukung apa yang terjadi di Timur Tengah merujuk pada Netanyahu. Iya. Iya kan? Itu ambisi berat dari Netanyahu. Nubuatan Alkitab untuk mewujudkan nubuatan Alkitab untuk itu. Keturunan Iska. Nah, sementara kalau kita lihat yang di medsos juga ada keinginan rahbar yang sekarang ini untuk mengambil alih itu. Sama-sama keturunannya itu. Karena merujuk sama-sama sebagai pewaris yang sah. Cuma masalahnya klaim yang mana yang benar ini. Iya. Nah, silakan nanti dicermati semua mana yang kira-kira bisa layak sebagai kandidat pewaris yang sampai benar. kiamat mungkin. Kita di sini sebagai outsider loh Pak. Iya, pengamat aja. Pengamat kita. Kita bukan Syiah, kita bukan. Nah, itulah sebabnya kita kan membuka data begini. Kan sederhana persoalannya itu. Ini nubuatan untuk keturunan Ismail atau untuk keturunan Israel. Meskipun dua-duanya keturunan Ibrahim. Tapi Tuhan kan berjanji kepada Ibrahim, dari tanah ini mulai dari sungai Mesir sampai Efrat akan aku berikan kepada keturunanmu. Nah, keturunanmu ini siapa yang dimaksud? Karena di situ menyebut nama Salmai dan ternyata itu sampai ke kawasan Saudi Arabia. Pertanyaannya kan ada begini, ini berarti diwariskan untuk Bani Ismail atau diwariskan untuk Bani Israel? Atau Bani Ishak? Atau Bani Ishak? Tapi keturunan Ketura juga ada loh. Iya, di sini, daerah sini. Banyak juga. Daerah agak ke selatan. Misalnya kawasan Sabai. Nah, Sabah itu kan keturunan Ketura. Iya. Oh, kecil. Di kawasan sini, Sabah. Oke. Sabah. Ini Sabah, ya kan? Sabah, Sabe. Ini kan keturunan Ketura. Ada di sini. Jadi, ini ya. Iya. Jadi kawasan sini itu merujuk pada keturunan Ketura.
Jadi Keturunan-Ketura itu tidak ada di wilayah Arabia Utara. Wilayah Arabia Utara dan wilayah Saudi itu untuk keturunan Ismail. Tapi wilayah yang kesini pinggir di ini agak ke selatan sini, ini untuk keturunan Ketura. Sementara keturunan Iska malah di pucuk sini Israel ya. Ya itulah. Kecil mana tempat pilih. Tapi anehnya yang ada di emblemnya tentara itu kok IDF itu. Mulai dari Sungai Mesir sampai Sungai Efrat, bahkan Saudi Arabia masuk di situ. Iya betul. Ya kan? Kita nggak tahu Pak Edi ke depan ini seperti apa. Tapi yang jelas apa yang tertulis dalam kitab Targum, apa yang tertulis dalam kitab Taurat ini itu menjadi semacam penentu siapa sebetulnya yang berhak mewarisi itu, yang klaimnya yang dianggap paling benar. Iya. Apakah orang-orang Israel ataukah orang-orang dari keturunan Ismail? Salah satunya yang merujuk pada rahbar yang sekarang. Dan dua-duanya itu merujuk pada nubuatan ya? Iya, saya bisa bayangkan begini ya. Kalau klaim dari pihak keturunan Israel kan diwakili oleh tokoh yang bernama Netanyahu. Ini adalah tanah kami yang harus kami warisi dan kami perjuangkan. Sesuai nubuatan yang termaktub dalam Alkitab dan sesuai nubuatan yang termaktub dalam kitab Targum. Ya kan? Makanya ada emblem di situ. Tegas di situ. Ya kan? Ini kan emblemnya. Yang mewujudkan the greater Israel atau Israel Raya. Ini tafsiran dari Netanyahu dan sebagian besar Kristen Zionis yang di mana-mana mereka mendukung itu. Tapi di satu pihak ini ada keturunan Ismail ini. Siapa itu? Yang rahbar sekarang ini. Iya. Yang namanya Ayatullah Al-Uzma Sayyid Mujtaba Khamenei. Dia mewakili keturunan Ismail untuk membaca ulang apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang tertulis dalam Targum. Ini bukan untuk keturunan Israel, tapi untuk keturunan Ismail. Dan dia mewakili dirinya sebagai bagian dari keturunan Ismail. Karena sampai hari ini sudah ditempati oleh keturunan Ismail. Coba, ini sama-sama ekstrim ini. Bayangkan, kira-kira siapa yang menang ini? Tapi menurut mereka, meskipun mereka tidak menguasai wilayah, tapi orang-orang di negara-negara itu sudah mereka kuasai. Sudah mereka kuasai. Hanya Iran yang tidak mau. Iya. Tapi Iran itu bukan murni Iran sekarang itu. Bangsa Iran yang sudah campur dengan keturunan Nabi. Jadi kayak apa ya, menjadi satu nyawa itu. Makanya pemimpin tertingginya masih keturunan Nabi. Nasabnya jelas itu. Iya. Bukan. Dan itu pakar dalam bidang macam-macam loh Pak Edi. Yang sekarang ini. Senjata segala macam. Dia seorang militer, dia juga seorang pakar di bidang kaitan dengan ekonomi. Dia tahu semua. Tapi padahal Iran ini sudah diblokir loh, padahal diblokade ekonomi segala macam, tapi mereka bisa bangkit ya. Hebatnya ini mereka ini. Ya, sebetulnya hampir sama dengan orang Yahudi ketika ditekan kan semakin ini tuh. Semakin pinter dia ya. Iya. Tapi ya itu tadi. Ini kira-kira siapa yang jadi pemenang itu sebagai the winner? Nah, siapa? Kita hanya melihat saja. Kira-kira nubuatan itu nubuatan untuk siapa? Nanti itu yang akan menang. Kalau nubuatan itu merujuk pada Israel, ya Israel yang menang. Tapi kalau nubuatan itu merujuk pada keturunan Ismail, berarti nanti Iran yang menang. Ya kan? Soalnya ini merujuk pada kitab suci ya, dan kitab ini juga diyakini oleh orang Yahudi dan diyakini oleh orang-orang Kristen. Makanya Amerika membela Israel. Makanya itu kan tafsiran-tafsiran. Pertanyaannya, tafsiran yang tepat itu siapa sebetulnya keturunan yang dimaksud sebagai keturunan Abraham itu? Untuk Bani Israel atau Bani Ismail? Ini kan berebut ruang di dalam penafsiran kitab suci. Tapi kalau kita lihat ya, Alkitab ya. Alkitab itu kan di bagian belakang itu mesti ada peta. Peta kan? Perhatikan, ini kan saya ambil dari tradisi Katolik ini. Nah, ini kan ada paus ini kan. Ini paus sebelum Paus Benediktus, ya kan? Ini Paus Yohanes Paulus II. Dan kalau kita baca Alkitab ini, The Holy Bible, yang terbitan versi Katolik, jelas di sini disebutkan Palestine at the time of Christ. Palestina di masa Yesus Kristus. Ditulis Palestina gitu ya? Nah, tidak disebut Israel. Disebut Palestine. Padahal itu wilayah Israel itu. Nah, itulah sebabnya. Jadi, kalau kita merujuk dokumen-dokumen kuno ya, atau
tradisi gereja-gereja awal, bahkan secara akademik, mereka itu pun mengakui itu tanah Palestina. Betul. Bahkan bukan hanya disebut tanah Palestina, bahkan juga disebut tanah Kanaan. Mana ya? Tanah perjanjian. Aduh, coba gini. Ini kan disebut Kanaan, tidak disebut Israel, tapi disebut Kanaan. Berarti kalau kita lihat semua peta berkaitan dengan Alkitab, semua menyebut Palestine. Israel malah nggak ada. Nggak disebutkan Israel. Itu tahun berapa itu? Ini coba saya cek ya, ini tahun berapa? Kalau Paulus II berarti ya tahun-tahun 70-an, 80-an kan? Ya itu. Itu Israel masih belum ada memang ya? Israel merdeka tahun berapa itu ya? Israel merdeka tahun 1948. Oh iya, hampir. Nah, ini teksnya 1970. Berarti kan sudah berdiri negara Israel. Ya, tapi tetap Katolik menyebutnya Palestine, bukan Israel. Iya. Jadi dari sini pun kita tahu wacana akademik itu memang tidak memungkinkan membuat map of Israel, tapi map of Palestine. Tanah Palestina, peta kawasan Palestina. Dan tanah Kanaan, itu yang tanah yang dijanjikan. Iya. Jadi tidak ada satupun yang merekomendasi itu sebagai Eretz Yisrael, kecuali yang ada di emblem ini. Ini kan kalau dibaca, perhatikan nih. Ini kan dibaca Eretz Yisrael, tanah Israel. Berarti peta ini yang disebut tanah Israel. Yeah. Saudi Arabia termasuk tanah Israel, Eretz Yisrael. Ini masuk ini. Iya. Ini wilayah Saudi Arabia. Nah, ini yang biru-biru ini. Iya. Ini kan Saudi Arabia. Kena ini. Kena semua. Palestina masuk habis. Nah, ini yang menjadi Palestina. Apa ya? Madinah masuk di sini. Ya, berarti ini yang mau diambil alih oleh Rahbar sekarang. Oh. Jangan sampai ini menjadi wilayah Israel. Ini udah diakui oleh orang-orang Israel. Nah, masalahnya negara Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia sekarang mau berpihak kemana? Mau berpihak ke Iran atau berpihak ke Israel? Kalau berpihak ke Israel, ya dia akan berada dalam kekuasaan the greater Israel. Tanpa sadar wilayah mereka udah diberikan. Iya. Soalnya pangkalan-pangkalan militer mereka juga ada di sini sudah. Iya. Dan itu udah termasuk negara-negara Islam semua mereka kuasai. Pak Edi melihatnya tuh ngeri enggak ini sebetulnya yang terjadi sekarang ini? Iya. Ngeri loh itu. Iya. Karena ini antara pemimpin tertinggi dengan pemimpin tertinggi. Iya. Dan Iran itu dikonotasikan, dibenturkan ya, Syiah, Sunni, supaya apa? Umat Islam ini terpecah dua. Ya, sebetulnya pola ini tidak sehat. Karena apa? Kalau bicara Sunni Syiah ya sama dengan bicara Kristen Ortodok, Kristen Katolik. Betul. Kan apa bisa dipecah itu? Nggak bisa. Memang ada beda pandangan antara Ortodok dengan Katolik. Tapi mereka itu sama-sama disebut Kristen kan? Tapi saat ini mereka sudah sedemikian rupa menfitnah Iran, bahkan mereka dikatakan bukan Islam, mereka itu kafir. Jadi biarlah Iran ini sama Amerika saling hancur, itu bukan Islam. Itu kan pendapat-pendapat itu untuk memecah Islam sebetulnya. Ya sebetulnya hampir sama Pak Edi. Orang-orang Katolik kan dianggap sebagai bukan Kristen. Oh iya seperti itu ya. Coba lihat orang-orang Injili itu, Kristen Injili, menganggap Katolik itu bukan Kristen, itu Katolik, bukan Kristen, gitu kan? Dan itu wacana yang menyebar di ruang publik, sama polanya. Tapi orang-orang Katolik merasa apa? Merasa terzalimi. Enggak, mereka santai aja. Meskipun tidak dianggap Kristen. Nah sekarang di KTP aja, di KTP. Orang Katolik disebut Kristen atau tidak? Enggak, disebut Katolik. Oh iya Katolik. Iya kan? Dipisahkan dengan Kristen. Dipisahkan. Ya? Iya betul. Coba lihat KTP-nya orang-orang Katolik itu. Ada Katolik, ada Protestan. Bukan. Ada Katolik, Kristen. Kolom Katolik dan ada kolom Kristen. Nah pertanyaannya, apakah Katolik bukan Kristen? Iya, termasuk 5 agama itu kan Katolik, Kristen kan? Iya kan? Hindu, Buddha, Islam. Ya, pertama ada Islam, kemudian ada Kristen, terus kemudian ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Pertanyaannya kalau kita berpikir kritis, apakah orang Katolik bukan Kristen? Bukan Kristen. Nah, iya. Iya kan? Betul. Tapi orang Katolik biasa aja meskipun nggak dianggap Kristen, mereka tetap
mengaku sebagai apa? Pengikut Kristus. Sama dengan Iran ya. Meskipun nggak dianggap Islam. Meskipun nggak dianggap santai Islam, aja. dia tetap sholat, dia tetap puasa, Tetap haji. dia tetap haji, dia tetap zakat, meskipun nggak dianggap Islam, dianggap sebagai si Ayowis gitu. Kalau bukan Islam kan ditolak dia waktu mengadakan haji ya. Nah makanya ini kan ada aspek yang menurut apa ya, bahasa kita ini perlu kesadaran kolektif. Iya, iya. Makanya untung kita ini belajar kristologi Pak Edi. Jadi tahu, oh polanya itu kok sama ya. Iya, betul. Bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan. Kalau saya nggak belajar kristologi, saya nggak ngerti begini. Iya, iya, iya. Tapi setelah belajar kristologi, belajar Yahudi, jadi tahu. Wawasannya lebih luas. Lebih luas. Soalnya kalau hanya doktrin blok A, blok B, kita akhirnya kecil pemikiran kita ya. Atau kerdil gitu ya. Ya itulah. Baik, saudara-saudaraku sekalian, untuk pemahaman pada malam hari ini khusus membahas masalah ini, dan ini adalah masih membahas terusan yang kemarin. Baik, saudara-saudaraku sekalian, untuk kegiatan dari yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, Anda bisa kirim donasi kepada kami. Ini kita banyak rencana, banyak program, termasuk untuk menyantuni fakir miskin, menyantuni orang yang tidak mampu, termasuk menyantuni mu'alaf yang kekurangan. Jadi tolong Anda bisa sisihkan rezeki Anda. Kita juga membuka zakat. Jadi Anda bisa salurkan kepada kami, Anda bisa kirim, Anda bisa scan barcode di sebelah saya. Berapapun ya akan kami terima dengan senang hati. Semoga amal Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung kami ucapkan banyak terima kasih dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin ada closing, Ustaz. Baik, yang pertama kita harus paham tanah perjanjian itu memang sudah disebutkan di dalam Alkitab. Ya. Bahwa Tuhan berjanji akan memberikan the promised land, tanah perjanjian untuk keturunannya atau untuk benihnya. Benar. Yang dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah spermato Abraham. Spermato Abram, benihnya Abraham. Pertanyaannya, tanah perjanjian itu untuk benih Abraham yang mana? Ya. Nah, kedua kubu saling klaim. Kalau di kalangan penguasa elit Israel, itu adalah tanah untuk bangsa Israel. Sedangkan untuk Iran itu sebetulnya untuk keturunan Ismail. Ya. Meskipun kedua belah pihak melihat dari kitab-kitab Yahudi sendiri. Itu poin pertama. Yang kedua, bahwa rahbar yang sekarang ini memang sangat bercita-cita besar untuk mengembalikan hak yang pernah terampas, Dijanjikan itu. yang dijanjikan itu dirampas oleh Israel untuk diminta ulang. Dan itu mulai dari Mesir sampai ke Sungai Efrat. Dan itu termasuk kawasan Saudi Arabia dikembalikan kepada Bani Ismail. Dan ini berarti kira-kira bisa nggak terwujud? Nah, tergantung dari sikon ke depan. Iya. Ya, itu saya kira demikian Pak Edi. Baik, demikian saudaraku sekalian, kita memasuki Hari Lebaran, Raya Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir batin kalau kita punya banyak salah di sini. Demikian saudaraku sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.